Kegiatan hari ini apa Pak? Ya, hari ini kita melepas petugas kesehatan yang akan memeriksa hewan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Jadi memang acaranya dipusatkan di sini, tapi ini sesungguhnya untuk 17 kecamatan yang ada di Purwakarta. Jadi kita tahu kan tanggal 17 Juni ya, kita akan melaksanakan Idul Kurban. Kita akan memeriksa seluruh hewan, baik itu hewan sebelum penyembelihan maupun sesudah penyembelihan. Jadi intinya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa ketika masyarakat berkurban itu hewannya sudah sehat lah. Jadi saya tadi katakan asup ya, aman, sehat, utuh dan halal. Jadi tadi juga Bu Kadis mengatakan bahwa teman-teman dari DKM atau petugas-petugas masjid juga dilibatkan. Jadi kegiatan ini sifatnya secara hukum agama ya, secara syar'i memang halal memenuhi syarat, tapi secara aspek kesehatan juga layak si dagingnya itu dikonsumsi oleh masyarakat. Ada yang diwaspadai nggak Pak di musim kurban kali ini? Ya, kita sebenarnya berfokus pada dua hal ya. Pertama kan masalah penyakit ya. Memang penyakit yang paling banyak dulu kan penyakit kuku mulut. Meskipun penyakit ini bukan zoonosis. Kalau zoonosis itu artinya dia penyakit manusia tapi berasal dari hewan. Tapi kalau ini penyakitnya antar hewan. Tapi penyakit kuku mulut pun sebenarnya sudah tidak ada ya Bu ya. Sudah jauh berkurang bahkan tidak ada. Kemudian penyakit satu lagi penyakit LSD atau sering disebut penyakit lato-lato ini pun sudah tidak ada gitu ya. Terus yang kedua yang memang kita lakukan ini kan H-3 sampai H+3 ya dilaksanakannya. Itu sama seperti kalau kita COVID itu ada pembatasan sosial, cuman ini pembatasan hewan gitu. Jadi lalu lintas hewan, jadi terutama untuk hewan-hewan yang dari luar masuk ke Purwakarta untuk kurban. Kita periksa juga semua. Jadi betul-betul nanti hewan yang ada di Purwakarta dan disembelih untuk pelaksanaan kurban aman. Intinya itulah. Jadi memberikan semangat kepada para petugas. Kan tugas negara tuh melindungi tumpah darah, melindungi masyarakat. Ya, ini sebenarnya salah satu faktor, salah satu aspek melindungi masyarakat, tapi dari aspek kesehatan hewan kurban gitu. Sejauh ini penemuan penyakit itu terakhir kali kapan Pak? Terakhir kali mungkin setahun yang lalu lah ya, masih ada. Sebenarnya sih hewan yang terkena penyakit kuku mulut kalaupun ringan MUI mengatakan masih boleh ya, tapi kita preventifnya jauh lebih ketat sebenarnya. Tetap kita untuk penyakit kuku mulut tidak bisa dilaksanakan kurban. Sekarang ini nggak ada. Untuk lalu lintas hewan kurban sendiri di Purwakarta berapa Pak? Kita sebenarnya nanti secara teknis mungkin dulu tidak ya sebagai kadinmas peternakan. Intinya kan memang kita tidak seluruhnya di kita, mungkin ada hewan-hewan yang dari luar. Nah ini yang kita jaga, kita periksa. Kita kan selama ini juga pemeriksaan, ada vaksinasi ya, ada pemberian obat cacing karena sapi juga kan ada cacingnya Taenia saginata gitu. Terus pemeriksaan untuk pemberian vitamin gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Gimana? Iya, langkah preventif. Jadi sebenarnya yang PMK pun asal sudah sembuh secara kesehatan boleh gitu. Tapi kita alhamdulillah nggak ada PMK sekarang. Pak, di luar pemeriksaan ini ada imbauan nggak untuk masyarakat supaya menghindari penyakit saat pemotongan khususnya? Apa yang harus dilakukan? Ya nanti kan masyarakat itu bareng-bareng dengan petugas kita ya. Jadi H-3, H+3 itu antemortem itu artinya sebelum penyembelihan kita dampingi. Kemudian setelah penyembelihan pun karena kan hari tasdik ya masih boleh kita dampingi. Dan kita sebenarnya sudah menyebarkan ke masyarakat lewat kecamatan dan lain sebagainya itu. Kalau ada hal-hal apa yang berhubungan dengan kesehatan hewan, meragukan itu silahkan datang. Memang kan dari aspek syari itu tidak boleh yang hewannya itu pincang ya, tidak boleh yang hewannya itu cacat atau misalkan matanya itu ada yang 3, yang 1 nggak boleh. Betul itu ada. Tapi yang 2 itu boleh gitu ya. Nah kita juga kan kalau di sini ada dokter hewan juga ya, ada petugas veteriner ya itu kan memeriksa kan misalkan kalau hidungnya sangat berlebih ya, kalau dia mencret fesesnya sangat cair, kita tidak anjurkan untuk hewan ini dilaksanakan kurban.
ya.